Halo rekan-rekan saya yang luar biasa, ketemu lagi dengan channel Dr. Made Hipnotis. Kali ini kita membahas secara panjang lebar tentang anxiety. Jadi kalau teman-teman mendengar kata anxiety itu seolah-olah suatu penyakit yang berat banget. Karena banyak orang yang menderita sakit anxiety ini sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Sehingga di pikiran kita udah mulai muncul, kayaknya penyakit saya tidak bisa sembuh. Oke teman-teman, kali ini kita membahas seputar anxiety, termasuk bagaimana kita bisa sembuh dari anxiety. Apa tipnya dok? Jadi teman-teman, yang disebut dengan anxiety itu adalah perasaan takut atau perasaan cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi. Jadi kalau kita takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, itu namanya anxiety. Apakah anxiety itu normal? Tentunya normal. Karena semua makhluk hidup itu tentu ada rasa takut, termasuk hewan. Hewan juga memiliki rasa takut, sehingga rasa takut itu sebagai cara untuk melindungi kita dari bahaya. Seekor rusa itu ketika dia makan rumput di padang rumput, dia selalu dalam keadaan cemas. Dia selalu melihat ke kiri ke kanan apakah ada pemangsa. Jadi anxiety itu adalah cara kita untuk melindungi diri kita. Tapi di zaman modern ini, anxiety itu adalah cara melindungi kita dari perasaan dipermalukan, dihina, atau rasa takut gagal. Nah, kita berbicara soal pikiran manusia. Karena ternyata anxiety itu berasal dari pikiran kita, dari sugesti yang kita terima dari kita kecil. Jadi kalau kita berbicara di mana sih letak anxiety itu berasal atau terletak pada pikiran bawah sadar kita. Kalau kita bicara soal pikiran, berarti kita bicara dua hal. Pertama, kita berbicara soal pikiran sadar manusia, dan kita juga berbicara pada pikiran bawah sadar manusia. Pikiran sadar itu memuat soal logika dan analisa seseorang. Jadi kita belajar menambah pengetahuan, sebenarnya kita meningkatkan kemampuan pikiran sadar kita. Tetapi pikiran bawah sadar itu jauh lebih besar, bahkan menguasai seseorang. Bahkan ada seseorang yang berpendidikan tinggi, punya nalar yang tinggi, tetapi pikiran bawah sadarnya tetap ada rasa tidak dewasa. Ada orang yang berpendidikan tinggi tapi sampai sekarang juga takut dengan hantu. Ada orang yang berpendidikan tinggi tapi mengalami depresi, mengalami anxiety. Why? Kenapa? Karena pikiran bawah sadar itu memuat semua memori. Apa yang pernah dilihat, apa yang pernah didengar, atau apapun yang pernah dirasakan. Termasuk trauma. Trauma apapun yang pernah dirasakan itu akan tersimpan di pikiran bawah sadar. Bahkan banyak orang yang sampai dewasa tuh terbawa oleh trauma ini. Misalnya seseorang pernah mengalami kecelakaan, pernah mengalami musibah, maka kadang-kadang trauma ini kebawa sampai beberapa tahun kemudian. Sugesti yang diterima oleh orang tua, oleh guru di masa dia kecil, kadang-kadang terbawa. Makanya ada orang yang mengalami rasa takut hanya gara-gara sugesti yang diterima oleh orang tua. Sugesti yang diterima orang tua ataupun guru itu biasanya memang maksudnya baik, tapi kadang-kadang bisa berakibat seseorang mengalami anxiety di kemudian hari. Kebiasaan pun tertanam di bawah sadar kita. Jadi bawah sadar kita tuh memuat soal memori, baik positif maupun negatif. Memuat soal perasaan baik bahagia maupun rasa takut, rasa sedih. Kebiasaan, apapun kebiasaan itu, mau kebiasaan baik, kebiasaan buruk, itu semua tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Tetapi pikiran bawah sadar kita itu kan akan menghasilkan hasil, salah satunya kecemasan. Bagaimana kecemasan itu bisa mengakibatkan gangguan
fisik pada seseorang, karena pikiran sesuatu itu akan menghasilkan gejala fisik yang berbeda. Contohnya gini, ketika Anda mulai berpikir positif thinking ya, maka perasaan Anda akan merasa bahagia. Perasaan bahagia akan memunculkan hormon bahagia. Hormon bahagia apa sih, Dok? Hormon bahagia itu contohnya endorfin, serotonin, oksitosin. Nah, hormon bahagia itu akan nampak pada fisik Anda. Anda mulai merasa lebih rileks, lebih mudah senyum gitu ya, dan Anda bisa tidur dengan pulas. Tetapi ketika Anda pikirannya negatif, maka Anda mulai merasa cemas, rasa takut, rasa khawatir. Hormon ketakutan yang muncul seperti kortisol, adrenalin, norepinefrin. Nah, hormon ini akan membuat apa? Badan Anda akan merasa sakit, badan Anda merasa tegang, akhirnya Anda menderita muncul apa? Sakit kepala, vertigo, asam lambung Anda naik, Anda merasa sesak napas, berdebar-debar, dan keluhan di perut yang kita sebut dengan GERD. Nah, teman-teman, kadang-kadang keluhan fisik ini bisa dipikir oleh tubuh kita sebagai sesuatu yang berat. Ketika kita mulai merasakan nyeri pada di dada kiri, kita mulai berpikir jangan-jangan jantung saya. Ketika kita mulai sakit pada pinggang kita mulai berpikir jangan-jangan ginjal saya. Nah, inilah yang mengakibatkan Anda merasa sakit, gejala fisik Anda terjadi begitu lama. Intinya begini, ketika Anda ngobati gejala ini, yang Anda obati kan rata-rata itu adalah sensasi fisiknya. Anda obat Anda ngobati mungkin pusingnya, tetapi jarang sekali orang yang ngobati penyebabnya. Kalau penyebabnya ternyata adalah anxiety atau perasaan cemas Anda, perasaan cemas berasal dari pikiran. Nah, jarang sekali orang fokusnya di pikiran. Nah, Dok, bagaimana kalau sumber pikirannya itu berasal dari masa lalu, entah karena trauma, entah karena mungkin sugesti berupa bully, ditakut-takuti, atau film yang terjadi di masa lalu. Bagaimana mengubahnya? Pikiran kita itu bersifat fleksibel. Artinya, kalau sugesti itu bisa membuat Anda jadi cemas, ternyata sugesti positif pun bisa membuat Anda berubah menjadi lebih berubah lagi ya. Tadi Anda dari takut itu menjadi orang yang lebih tenang, lebih berani, yang tadinya tidak bahagia menjadi lebih bahagia, yang tadinya kecewa menjadi orang yang lebih menerima. Caranya apa? Bagaimana kita bisa masuk ke pikiran bawah sadar kita? Nah, teman-teman harus tahu, pikiran sadar manusia itu mulai berkembang di usia 10 tahun ke atas. Pikiran bawah sadar manusia itu berkembang dari kita lahir sampai kita sekarang ini. Kalau kita mensugesti seseorang di usia di bawah 10 tahun itu lebih mudah, karena sugesti kita akan masuk ke pikiran bawah sadarnya tanpa dilawan oleh pikiran sadarnya. Tetapi hal negatif juga bisa terjadi. Kalau kita memberikan sugesti negatif kepada seorang anak, itu juga lebih gampang masuk dan menjadi belief, menjadi karakter suatu hari anak itu. Nah, teman-teman, kalau kita mau mengubah diri kita maupun orang lain yang dari negatif menjadi positif, kita lihat dulu bagaimana kita bisa membuat seseorang itu gelombang pikirannya di alfa dan theta. Kenapa harus seperti itu? Karena gelombang alfa dan theta itu adalah gelombang yang paling mudah pikiran kita menerima sugesti. Kita sudah setting, kita membuat sugesti yang positif ya, tetapi kita harus mampu dulu menurunkan gelombang pikiran kita. Nah, teman-teman harus tahu kapan sih gelombang pikiran kita itu bisa berada di alfa dan theta. Pertama, ketika kita bangun pagi, 15 menit pertama itu adalah gelombang alfa dan theta. Kedua adalah ketika teman-teman mau tidur, teman-teman dalam keadaan berdoa, teman-teman dalam keadaan meditasi.
Nah, kalau di luar itu bagaimana, Dok? Kita buat Anda berada di gelombang theta, yaitu dengan teknik pernapasan. Ketika Anda menyadari napas Anda sebenarnya sudah menurunkan gelombang pikiran Anda. Teknik pernapasan biasanya kita menghembuskan napas yang dalam sampai perut kita tuh mengembang. Lalu kita tahan sebentar, lalu kita hembuskan. Biasanya sih 4, 2, 6. Ya hitungannya begitu. 4 detik tarik napas, 2 detik menahan, dan 6 detik menghembuskan. Kita lakukan mungkin 2-3 kali. Dan karena kita menyadari napas kita, itu sebenarnya kita fokus. Ketika kita fokus, kita berada di gelombang alfa atau theta. Nah, kemudian Anda sugestikan. Yakinlah ketika kita melakukan sugesti itu pada saat gelombang alfa dan theta, maka sugesti itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar kita. Pengulangan yang berkali-kali itu akan dianggap oleh pikiran kita sebagai suatu yang harus dilakukan. Ketika Anda setiap bangun pagi mengatakan, aku bersyukur, aku sehat, aku menjadi orang lebih tenang, lebih bahagia. Kalau itu diulang-ulang karena dilakukan di gelombang alfa atau theta, maka itu bisa mengubah Anda yang tadinya Anda cemas sekarang menjadi jauh lebih tenang, yang tadinya Anda tidak bahagia Anda menjadi lebih bahagia. Karena apa? Karena ketika kita berada di gelombang alfa atau theta, itu biasanya muncul kesadaran kita. Ya. Tetapi kalau kita lakukan di gelombang-gelombang yang lain termasuk gelombang beta, itu biasanya kita akan dilawan oleh area kritik dari pikiran sadar manusia. Nah, ternyata otak kita itu bisa diubah secara fleksibel. Cuma kita memang butuh waktu dan upaya kita karena tidak ada yang instan di sini. Nah, teman-teman, ternyata kalau kita menarik kesimpulan, perasaan cemas kita, perasaan anxiety kita yang kita derita selama ini kenapa tidak sembuh-sembuh? Karena penyebabnya ada di pikiran kita. Kita selalu fokus pada sensasi fisik, kita fokus pada perasaan kita, dan biasanya kita lari dari perasaan cemas. Bayangkan teman-teman ya, ketika teman-teman mengalami perasaan cemas, rasa khawatir, apa yang Anda lakukan? Biasanya ini kita akan disarankan orang untuk melawan. Semakin kita melawan kecemasan itu, maka yang terjadi panik kita. Anda takut gelap, tapi Anda melawan dengan berani di kegelapan, Anda akan mengalami serangan panik. Ketika Anda gelap, mungkin kaki Anda mulai gemetar, jantung Anda berdetak, Anda merasa semakin mau pingsan. Yang kedua, Anda mungkin disuruh mengalihkan pikiran Anda yang tadinya Anda tiba-tiba serangan panik, Anda lari. Anda takut lewat kuburan, Anda putar jalur supaya tidak melewati kuburan. Tapi apapun yang Anda lalui, kecemasan itu tidak berubah. Ketika Anda melakukan pasrah banget gitu ya, udahlah apapun yang terjadi, kalau memang saya mau metong aja gitu ya. Ketika saya mau pingsan, biar aja pingsan gitu ya. Sikap pasrah ini juga tidak membuat Anda bisa keluar dari kecemasan Anda. Atau Anda mencoba untuk menutupi itu dengan sibuk menolong orang lain agar kecemasan Anda bisa hilang. Tentu tidak bisa. Anda bisa menghilangkan itu dengan cara dua hal ya. Anda bisa melakukan yang namanya mindfulness, munculkan kesadaran Anda. Karena ketika Anda mulai menyadari bahwa kecemasan itu bukan diri Anda, nah di saat itulah Anda bisa sembuh dari anxiety. Maksud dokter gini, ketika Anda bisa mengubah dari label yang Anda tempel kepada diri Anda, di saat itulah Anda berubah. Mungkin selama ini Anda selalu mengatakan, aku cemas dok, aku gagal, aku orangnya memang seperti ini. Nah itu Anda melabeli diri Anda. Tapi kalau Anda munculkan mindfulness misalnya seperti ini, aku sekarang ini kayaknya sedang cemas, tapi aku yakin cemas ini pasti akan berlalu.
aku memilih tetap tenang dan aku memilih untuk tetap sabar dan berani. Nah, ketika Anda menyadari bahwa cemas itu butuh waktu dan seperti awan ya, yang misalnya kita menghadapi awan gelap, kita kan yakin awan gelap itu akan berlalu beberapa jam kemudian. Kalau kita menganggap anxiety itu seperti awan gelap itu dan kita menganggap bahwa hari ini kita mengalami cemas, saat ini mengalami cemas, tapi punya keyakinan bahwa cemas itu akan berlalu, nah disitulah yang namanya mindfulness. Yang kedua, Anda bisa mengubah kognitif Anda, pikir Anda dengan cara satu, Anda bisa melakukan afirmasi. Afirmasi itu adalah kalimat positif yang dilakukan berulang-ulang. Kita meyakini suatu kalimat yang diulang-ulang itu akan dianggap sebagai keharusan yang dilaksanakan oleh tubuh kita. Jadi kalau kita mengatakan aku sekarang sudah sehat, aku sekarang jauh lebih tenang, apapun yang terjadi di dunia ini aku tetap tenang. Kalau kita lakukan berulang-ulang itu akan menjadi keyakinan kita dan tubuh kita akan mengikuti apa yang kita yakini. Kita bisa melakukan visualisasi. Visualisasi itu kita membayangkan diri kita itu sehat atau menjadi sosok yang berani. Jadi kalau teman-teman selalu memvisualisasikan bahwa lambung Anda sehat, ya Anda akan sehat. Contohnya gini, sering sekali kan orang yang menderita penyakit GERD atau lambung itu sering sekali memvisualisasi bahwa lambungnya luka gitu, gambarannya seperti ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Karena kita sering memvisualisasi gambaran lambung kita dengan gambaran luka, maka visualisasi itu akan menjadi realita dalam tubuh kita. Dan makanya banyak orang yang hari ini nggak berani makan cabai, tahun depan juga nggak berani, 2 tahun lagi nggak berani. Ya. Yang ketiga, teman-teman bisa melakukan yang namanya self-hypnosis. Teman-teman menghipnotis diri sendiri. Ketika teman-teman yakin bahwa teman-teman berada di gelombang alfa dan theta, teman-teman bisa mensugesti teman-teman. Ini namanya self-hypnosis. Jadi caranya bagaimana? Caranya ada 2 ya. Intinya pertama, kita melakukan mindfulness. Ini paling gampang. Anda menyadari bahwa diri Anda tidak sesuai dengan label Anda. Anda berhenti untuk membuat label Anda. Anda berhenti untuk mengatakan aku korban, aku ya begini gitu ya. Munculkan mindfulness atau pakai cara kedua, ubah kognitif Anda dengan afirmasi, visualisasi, dan self-hypnosis. Oke teman-teman yang masih sampai sekarang menderita anxiety, cemas, belum sembuh-sembuh, Anda bisa melakukan teknik ini agar Anda bisa sembuh di 2026.